Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan dijelaskan tentang persamaan Log-Volterra pada penggunaan model matematika prey dan predator. Sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada Bapak Dr. Julan Hernadi MSI dan Mas Ceriawan SSI MSc selaku dosen dan asisten dosen pada mata kuliah Metode Numerik 2. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota umum Fitrotin Nursolihah, Ditya Anggrahini Rahayu, Nikmatun Hasanah, dan Lisa Nuryanti. Ekologi adalah cabang ilmu yang mempelajari bagaimana makhluk hidup dapat mempertahankan kehidupannya dengan mengadakan hubungan antara makhluk hidup atau dengan benda tak hidup di lingkungannya. Di alam pastinya ada persaingan kehidupan yang dapat dikategorikan dua jenis, yaitu yang pertama, persaingan antara dua spesies dengan jenis makanan yang sama. Dan yang kedua, persaingan antara dua spesies dengan satu spesies sebagai predator dan satu lainnya sebagai prey. Predator sendiri adalah hewan yang memburu dan memakan mangsanya, sedangkan prey adalah organisme hidup yang dimangsa oleh pemangsa atau predator. Dalam ekosistem terdapat rantai makanan. Rantai makanan adalah perpindahan energi dari organisme pada suatu tingkat tropik ke tingkat tropik berikutnya dalam peristiwa makan dan dimakan, dengan urutan tertentu. Dengan model matematika, para ilmuwan juga dapat memprediksi kestabilan interaksi kedua spesies. Kestabilan yang dimaksud ini adalah jumlah populasi tidak habis sehingga interaksi tetap ada. Beberapa jenis model matematika yang dapat menggambarkan hubungan predator dan prey. Yang pertama, model Log-Volterra, yang kedua model logistik, dan yang ketiga model Holing. Populasi dua spesies, yaitu mangsa atau prey, dinyatakan oleh Y1 dan pemangsa atau predator oleh Y2, dapat dimodelkan oleh sistem persamaan diferensial berikut. Yang pertama, Y1 aksen sama dengan Y1 min CY1 Y2, Y2 aksen sama dengan min DY2 plus CY1 Y2. Berdasarkan model Y1 aksen di atas, diketahui bahwa pertumbuhan dari populasi mangsa akan dipengaruhi oleh pemangsa. Bentuk pengaruhnya yaitu menghambat atau mengurangi laju populasi mangsa. Berdasarkan model Y2 aksen, diterangkan bahwa dengan adanya mangsa akan terjadi interaksi antara pemangsa dan mangsa, di mana pemangsa akan memakan mangsa. Dengan demikian akan menyebabkan bertambahnya populasi pemangsa dan mengurangi pertumbuhan mangsa. Lalu, pertumbuhan populasi pemangsa sebanding dengan interaksi antara pemangsa dan mangsa. Pertumbuhan mangsa dan pemangsa akan sangat bergantung pada kondisi awal di habitat tersebut, sehingga populasi awal merupakan syarat awal dari metode matematika tersebut. Bentuk ini dikenal dengan persamaan Log-Volterra. Parameter B menyatakan angka kelahiran prey, di angka kematian predator, dan C parameter interaksi antara kedua populasi. Berikut soal untuk persamaan Log-Volterra. Yang pertama, gunakan satu M-file MATLAB untuk mengaproksimasi penyelesaian sistem ini dengan data B sama dengan 1, D sama dengan 10, dan C sama dengan 1. Dan keadaan awal di sini diasumsikan populasi sudah dinormalisasi dan variabel kontinu. Gambarkan grafik kedua populasi pada rentang 0,10. Kemudian, secara terpisah, kurva trajektori ini disebut juga potret fase atau phase portrait. Berikan interpretasi fisis berdasarkan pola yang diamati. Soal yang kedua, dapatkah Anda menentukan keadaan awal salah satu populasi tidak nol, tetapi populasi tersebut pada akhirnya punah? Di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi menggunakan pemrograman MATLAB untuk kasus yang telah kami buat.
Untuk kasusnya yaitu populasi dari 2 spesies atau mangsa yang dinyatakan dengan Y1 dan pemangsa atau predator yang dinyatakan dengan Y2. Berdasarkan MATLAB yang telah dibuat, diketahui bahwasanya T0 dan TF merupakan rentannya, alfa merupakan keadaan awal Y10 dan Y20, B merupakan kelahiran prei, C merupakan interaksi antara dua populasi, dan D merupakan kematian dari predatornya. Untuk itu, kami akan menyelesaikan menggunakan beberapa kasus. Yang pertama, akan kita cari dengan menggunakan kelahiran prei lebih kecil dibandingkan dengan kematian predator, di mana untuk range-nya kita dari 0 sampai 10, untuk N-nya 600, dan untuk alfanya kita menggunakan keadaan awal Y10 0,5 dan Y20 sama dengan 1. Akan kita lihat figurnya menggunakan perintah plot. Diperoleh figur seperti ini. Grafik biru merupakan prey, sedangkan yang merah merupakan predator. Kemudian untuk kasus yang kedua, kita akan melihat bahwasanya untuk kelahiran prei itu lebih besar dibandingkan dengan kematian predator. Diperoleh grafik seperti ini sangat terlihat sekali. Kalau untuk merah itu predator, berarti predatornya dia cenderung akan naik seiring dengan jumlahnya kelahiran dari prei itu sendiri. Kemudian untuk kasus yang ketiga, kita akan melihat interaksi. Ketika interaksinya akan kita jadikan 0 dan kelahiran lebih kecil dibandingkan dengan kematian predator. Diperoleh grafik seperti ini. Lama-kelamaan untuk jumlah predatornya dia akan semakin berkurang, bahkan hampir mendekati 0. Kemudian untuk kasus berikutnya akan kita gunakan interaksi antara kedua populasinya 50. Nah, di sini diperoleh grafik seperti ini. Berarti interaksi antara kedua populasi sangat berpengaruh terhadap tumbuh dan berkembangnya jumlah prei maupun predator itu sendiri. Kemudian untuk kasus yang kedua, apakah kita bisa menentukan keadaan awal dari salah satu populasi itu tidak 0, tetapi populasi tersebut pada akhirnya punah? Bisa. Kita akan mencoba menggunakan perintah ini terlebih dahulu, di mana untuk keadaan awalnya kita menggunakan 0 dulu, sama keadaan awal dari Y2-nya kita menggunakan 1. Untuk C-nya kita ganti menjadi 0. Nah, ini terlihat sekali bahwasanya untuk kelahiran prei yang rendah, maka tingkat kematian predator juga dia akan semakin tinggi. Bahkan untuk predator bisa sampai punah. Karena di sini diminta bahwasanya keadaan awalnya itu tidak 0, maka kita mencoba menggunakan cara yang berbeda, yaitu di mana untuk keadaan awal Y1 0-nya 0,1 dan Y20-nya 1. Untuk kelahiran prei, interaksi antara kedua populasi dan kematian predatornya itu tetap sama, maka kita mencoba diperoleh hasil seperti ini.
Ini juga lama-kelamaan untuk jumlah predatornya dia akan semakin berkurang, bahkan punah. Dalam praktik MATLAB yang telah dilakukan sebelumnya, diperoleh bahwa pada kasus pertama yaitu angka kelahiran prey lebih kecil daripada angka kematian predator, diperoleh seperti pada grafik berikut. Karena angka kelahiran prey itu kecil, maka populasi prey berkembang biak secara lambat. Dapat dilihat pada garis warna biru bahwa populasi prey itu naik secara perlahan. Dan saat prey berada pada titik tertinggi, populasi predator juga ikut naik. Nah, pada grafik ini itu terdapat hal yang menarik, yaitu saat kenaikan tajam predator dan turunan curam prey. Yaitu pada saat populasi predator itu naik, menyebabkan populasi prey itu menurun drastis. Nah, grafik ini itu akan terus berulang setiap 5 satuan waktu. Pada kasus yang kedua, yaitu jika angka kelahiran prey lebih besar daripada angka kematian predator, maka akan berlaku sebaliknya dari kasus sebelumnya, yaitu populasi prey itu mengalami kenaikan yang cepat dan populasi predator itu mengalami penurunan yang lambat. Sehingga dapat kita lihat pada grafik bahwa saat populasi prey itu naik, maka populasi predator juga ikut naik. Populasi predator itu mengalami penurunan secara perlahan saat prey mengalami penurunan drastis, tetapi tidak sampai mengalami kepunahan. Karena kejadian ini itu akan berulang terus-menerus. Kasus ketiga yaitu jika tidak ada interaksi sama sekali antara prey dan predator, yaitu saat C sama dengan 0. Dari grafik itu dapat dilihat bahwa populasi prey, yaitu pada line biru, itu meningkat, sedangkan line merah atau populasi predator itu mendekati 0, bahkan bisa mencapai 0 dikarenakan tidak ada interaksi. Maka predator tidak mempunyai makanan, sehingga mengakibatkan kepunahan pada waktu tertentu. Nah, pada kasus keempat, yaitu ada interaksi antara prey dan predator yang terhitung intens, yaitu C sama dengan 50. Nah, dengan adanya prey, maka akan terjadi interaksi antara predator dan prey, di mana predator itu akan memakan prey. Nah, dari grafik dapat kita lihat bahwa hal itu akan menyebabkan bertambahnya populasi predator dan mengurangi prey. Jadi laju pertumbuhan populasi predator itu sebanding dengan interaksi antara predator dan prey. Selanjutnya adalah grafik trajektori. Dari model matematika tadi didapatkan grafik trajektori berikut. Dari grafik ini digambarkan model predator-prey di mana ketika populasi predator meningkat, maka populasi prey akan menurun. Ketika populasi predator sudah mencapai kapasitas maksimum, maka populasi predator akan bergerak menurun kembali. Hal ini dikarenakan populasi prey sangat sedikit, sehingga tidak memenuhi jumlah konsumsi predator. Ketika populasi predator mulai menurun, maka populasi prey akan kembali meningkat. Dilihat bahwa kurva ini adalah stabil center dikarenakan nilai eigennya pure imaginer. Karena nilainya tidak menyentuh 0, hanya terlihat mendekati 0, tetapi itu akan naik kembali. Nah, kemudian untuk melihat apakah ada keadaan awal suatu populasi yang tak 0, namun pada akhirnya populasi tersebut akan punah. Kita ambil dua contoh kasus. Kasus yang pertama kita ambil saat keadaan awal prey Y1 0-nya sama dengan 0 dan keadaan awal predator Y2 0-nya sama dengan 1. Nah, karena keadaan prey yang 0 sehingga tidak ada kelahiran, maka predator itu tidak memiliki makanan. Nah, karena itu
maka predator semakin lama itu akan semakin menurun atau bahkan punah. Kasus kedua yang kita ambil yaitu keadaan awal prey-nya Y10 sama dengan 0,1 itu tergolong sangat kecil ya, dan keadaan awal predator Y20 nya sama dengan 1. Nah, dengan kondisi ini mengakibatkan predatornya itu akan punah. Karena apa? Karena pertumbuhan prey itu tergolong sangat lamban, sedangkan predator itu butuh makan. Nah, predator itu keburu punah sebelum prey-nya itu naik. Nah, karena predator udah punah, sehingga pertumbuhan prey itu meningkat. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.